Lu pernah gak sih lagi di tengah-tengah hari yang sibuk banget, tapi tiba-tiba lu berhenti sebentar, terus mikir, gue ngapain sih sebenarnya? Notifikasi kerja numpuk, tugas belum selesai, temen ngajak nongkrong, badan capek, tapi anehnya hati lu masih kosong. Hari ini banyak dari kita hidup kayak lagi ngejar sesuatu, tapi gak pernah tahu apa yang dikejar. Bangun pagi, scroll HP, langsung kerja, Zoom meeting sambil makan, ngerjain tugas sambil nonton YouTube, tidur jam 1, bangun lagi, ngulang. Sibuk terus, tapi ngerasa gak hidup. Aneh ya? Kita punya semua hal yang katanya penting. Jadwal padat, banyak kegiatan, ada target ini itu. Tapi kenapa di ujung hari kita serasa hampa? Sejak kecil kita diajarin buat produktif. Kalau lo sibuk, lo keren. Kalau lo capek, lo berarti kerja keras. Kalau lo gak ngapa-ngapain, ya males. Gak guna, gak sukses. Kita tumbuh dengan mindset bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa padat hari kita. Akhirnya, lo belajar buat selalu gerak. Bahkan saat hati lo udah lelah banget, istirahat jadi dosa. Tidur siang bikin lo merasa gagal. Main game bikin lo merasa lo lagi buang waktu. Sampai akhirnya lo lupa gimana caranya diem, lupa gimana rasanya tenang. Banyak orang sekarang bukan lagi hidup, tapi cuma ngejalanin. Kayak robot yang punya rutinitas tetap, bangun, kerja, pulang, dan tidur. Tiap hari sama, tapi gak ada yang berasa. Lo ngobrol sama temen, tapi pikiran lo ke kerjaan. Lo makan tapi sambil scroll TikTok. Lo liburan tapi mikirin deadline. Lo sibuk di mana-mana tapi nggak pernah ada dimanapun. Dan ini yang bikin hati kita kosong, karena kita kehilangan satu hal yang paling penting, yaitu kesadaran penuh di momen sekarang. Kita kira kita sibuk karena kita pengen sukses, tapi banyak dari kita sibuk karena kita lari dari pikiran yang kita takutin, lari dari emosi yang gak kita ngerti, lari dari kenyataan bahwa hidup ini gak selalu mulus. Dengan sibuk, kita gak sempat mikir, gak sempat ngerasa, dan itu bikin semuanya terkendali. Tapi kenyataannya, semua itu tetap numpuk di dalam, dan saat lo sendirian, saat gak ada lagi yang bisa lo lakukan, sunyi itu datang. Malam hari, kamar lo gelap, lo sendirian, HP udah lo taruh, tugas udah lo selesaiin, tapi ada satu rasa aneh yang muncul. Kok gue ngerasa kosong ya? Padahal hari gue rame banget. Gak bisa lo ceritain ke orang karena gak ada alasannya. Lo ngerasa bersalah karena ngerasa gak bahagia. Padahal secara logika lo gak kekurangan apa-apa. Tapi ya itu, perasaan itu gak selalu logis. Dan kekosongan itu muncul bukan karena lo kurang sibuk, tapi karena lo gak tahu lo lagi ngejalanin semua ini buat siapa. Banyak dari kita ngejar validasi. Lo kerja keras bukan karena lo pengen, tapi karena lo pengen dianggap berhasil sama orang lain. Lo upload konten tiap hari bukan karena lo suka, tapi karena takut ditinggal algoritma. Lo ngerjain banyak hal biar lo bisa nunjukin ke dunia, gue gak nganggur, gue gak gagal, gue bukan pecundang. Tapi semua validasi itu gak ngisi kekosongan lo. Karena rasa cukup gak datang dari luar. Rasa cukup cuma datang waktu lo berani diem dan nanya ke diri sendiri, apa yang gue lakuin ini beneran buat gue atau buat orang lain? Kadang kita terlalu cuek sama tanda-tanda dalam diri sendiri. Lo ngerasa hampa, tapi lo pikir itu cuma capek biasa. Lo ngerasa sedih terus, tapi lo anggap itu kurang tidur. Lo kehilangan motivasi, tapi lo bilang ke diri sendiri, ayo dong jangan lemah. Padahal bisa jadi lo lagi butuh berhenti. Lo lagi butuh diam sebentar, bukan untuk nyerah, tapi buat balik lagi ke pusat lo. Kita terlalu takut buat berhenti. Padahal kadang berhenti sebentar justru hal yang paling dewasa yang bisa lo lakuin. Ngasih ruang buat diri lo sendiri, bukan buat ngisi waktu dengan hal baru, tapi buat ngerasain, buat bertanya, buat sadar, gue masih hidup gak sih? Atau cuma jalan aja? Karena lo punya rutinitas yang teratur, bisa punya pencapaian yang banyak, bisa punya kesibukan yang padat.
tapi tetap ngerasa kosong kalau semua itu nggak pernah lo jalanin dengan hati yang hadir. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo kayak air yang ngalir aja, jalan terus, tapi nggak tahu arahnya kemana? Bukan karena lo malas, bukan karena lo nggak punya tujuan, tapi karena lo ngerasa lo cuma jalan, bukan hidup. Masih teringat kemarin malam lo baru pulang kerja, badan capek, mata berat, pikiran penuh. Lo tiduran sebentar di kasur, terus muncul satu kalimat di kepala lo, gue capek, tapi kan gak dapat apa-apa. Dan di situ lo sadar, selama ini lo sibuk banget, tapi buat apa? Kita udah terbiasa lari dari emosi, dari rasa, dari kejujuran dalam diri sendiri. Kita isi hari dengan hal-hal yang kelihatan keren, produktif, dan bisa dipamerin. Tapi dibalik itu semua, kita bahkan nggak tahu perasaan kita sendiri kayak gimana. Lo bangun langsung cek HP, otak lo langsung kerja. Belum sempet nanya ke diri sendiri, hari ini gue ngerasa apa? Karena jujur aja, mikirin perasaan itu kadang lebih serem daripada mikirin deadline. Makanya kita pilih sibuk, karena sibuk itu bukan bikin kita merasa aman. Sibuk itu kayak pelindung aja biar kita nggak harus ngerasain hal yang sebenarnya udah lama minta diperhatiin. Coba, kapan terakhir kali lo makan sambil fokus ngerasain makanannya? Kapan terakhir kali lo dengerin lagu, bukan cuma buat background kerja? Kapan terakhir kali lo dengerin lagu, bukan cuma buat background kerja? Kapan terakhir kali lo ngobrol sama temen tanpa sambil buka HP? Hidup yang berasa itu bukan tentang hal-hal besar, bukan tentang prestasi, pencapaian, atau validasi. Kadang, hidup yang paling berasa justru ada di momen-momen kecil. Tapi kita sering banget ngelewatin itu semua karena kita terlalu sibuk ngejar yang gede. Padahal hati kita cuma butuh ngerasain hal sederhana tapi penuh. Semakin sibuknya kamu, semakin kamu ngerasa sering lupa siapa diri lu sebenarnya. Lu mulai ganti tujuan hidup, lu jadi target sosial media. Pengen kelihatan sibuk, pengen kelihatan berhasil, pengen kelihatan bahagia, dan pelan-pelan lu gak tahu gue ini sebenarnya siapa dan kenapa gue ngelakuin ini semua. Itu titik dimana kekosongan mulai ngisi ruang-ruang yang lo tinggalin. Kehidupan yang lo bangun selama ini ternyata bukan tempat tinggal buat hati lo. Cuma bangunan kosong, penuh pencapaian, tapi gak punya rasa. Solusinya bukan berhenti kerja atau berhenti sibuk. Solusinya adalah lo mulai belajar hadir lagi. Hadir waktu lo ngobrol sama orang, hadir waktu lo sedih, hadir waktu lo lagi sendiri. Itu semua butuh keberanian. Karena ketika lo benar-benar hadir, lo harus ngadepin perasaan yang selama ini lo hindarin. Tapi justru dari situ, lo bisa mulai ngerasa hidup lagi. Hidup bukan cuma tentang bergerak, tapi tentang merasa. Kekosongan itu gak selalu buruk. Kadang itu sinyal bahwa ada bagian dalam diri kita yang butuh didengerin. Kita terlalu sering anggap ruang kosong itu sebagai masalah. Padahal mungkin itu undangan buat berhenti sebentar. Buat duduk, tarik napas, dan nanya, apa kabar hatiku? Kita gak perlu isi semua waktu kita biar gak kosong. Kadang justru ruang kosong itu yang bikin kita sadar bahwa selama ini kita jalan terlalu cepat. Nah, besok ketika lu bangun, coba jangan langsung cari kesibukan. Coba lu duduk sebentar, tarik napas, tanya satu hal kecil ke diri lu. Hari ini, gue pengen hidup dengan rasa kayak apa? Karena lu bukan robot, dan hidup ini bukan cuma soal selesai. Hidup ini soal merasakan. Dan mulai hari ini, lo punya pilihan, bukan buat berhenti, tapi buat lebih sadar, lebih hadir, dan lebih hidup tentunya. Karena di akhir hidup nanti yang kita ingat bukan seberapa sibuk kita, tapi seberapa penuh hati kita saat ngejalaninnya. BTW, terima kasih udah dengerin sampai sini. Kalau lo masih ngerasa kosong, lo gak sendiri kok. Tapi lo juga gak harus ngelaluin semua ini sendiri.